letaknya di bentuk benda, ukuran benda, dan permukaan benda. Yuk kita lihat bersama-sama. Kita mulai ya dari bentuk benda. Di pojok kanan kalian sudah ada bentuk kubus, balok, kerucut, tabung, prisma, dan bola. Di situ ada contoh-contohnya seperti debu berbentuk kubus, lemari berbentuk balok, es krim berbentuk kerucut, kaleng susu misalnya berbentuk tabung, atap rumah atau tenda itu berbentuk prisma. Ada juga semangka, jeruk itu berbentuk bola. Ada juga benda yang bentuknya tetap dan ada benda yang bentuknya berubah. Kita lihat di sini ada batu. Batu adalah benda yang bentuknya tetap. Batu tidak berubah jika dipindahkan ke tempat lainnya. Tetapi berbeda dengan air. Air itu adalah benda yang bentuknya berubah-ubah. Karena air jika dipindahkan ke tempat yang lain atau ke tempat yang berbeda, maka bentuk air akan menyesuaikan dengan wadahnya. Kita lanjutkan tentang ciri-ciri benda yang lainnya, yaitu ukuran dari benda itu sendiri. Ada benda yang besar, ada juga yang kecil. Ada benda yang tinggi, ada juga benda yang rendah. Ada lagi benda yang panjang, ada juga benda yang pendek. Dan ada juga benda yang berat dan ada juga benda yang ringan. Ukuran benda dapat kita nyatakan dengan cara membandingkan dengan benda yang lainnya. Misalnya, di sini ada lemari dan pensil. Maka, lemari lebih besar daripada pensil, yaitu lemari besar dan pensilnya kecil. Di ciri-ciri benda yang lainnya yaitu permukaan bendanya. Permukaan benda dapat kita lihat atau dapat kita rasakan dengan cara merabanya menggunakan tangan. Yang pertama, di sini ada gambar gelang. Kalau kalian pernah meraba gelang karet, permukaannya yaitu lunak. Ada juga nanas. Nanas jika kita raba, maka permukaannya kasar. Ada juga besi. Besi jika kita raba, maka permukaannya keras. Sabun jika kita raba, maka permukaannya licin. Ada juga yang permukaannya kering, seperti kertas. Dan juga ada juga permukaan benda basah, seperti tisu basah. Oke anak-anak semuanya, setelah kita belajar tentang ciri-ciri benda, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita masuk ke benda padat. Yuk kita lihat benda-benda yang ada di dalam ruangan ini. Pasti kalian tahu kan benda-benda ini apa saja? Misalnya ada buku, ada pensil, ada tas, bola, gitar, cermin, bola kecil, dan lain sebagainya. Di sini adalah benda berwujud padat.
atau disebut dengan benda padat karena benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya. Seperti contoh, kita lihat di sini ada gambar kertas yang ada di dalam keranjang sampah atau tempat sampah. Kertas adalah benda padat, dimasukkan ke keranjang sampah akan tetap menjadi bentuk kertas, bukan menjadi bentuk tempat sampah, karena kertas merupakan benda padat. Ada juga misalkan buku juga termasuk benda padat karena buku jika dimasukkan ke dalam tas maka akan tetap menjadi buku. Maka dari itu, benda padat memiliki ciri-ciri memiliki bentuk yang tetap atau tidak berubah, dan ukurannya pun juga tetap atau ukurannya tidak berubah. Sekarang kita lihat wujud benda yang kedua, yaitu benda cair. Benda berwujud cair disebut dengan benda cair. Benda cair bersifat mengalir atau basah. Ada benda cair yang sifatnya kental, ada juga benda cair yang sifatnya encer, seperti minyak. Minyak itu benda cair yang encer. Ada juga madu. Madu juga disebut benda cair yang kental. Ada madu, ada kecap, oli itu juga kental. Kalau encer misalnya air lagi, minyak, dan masih banyak yang lainnya. Bentuk benda cair itu berubah-ubah menyesuaikan dengan wadah yang ditempatinya. Sekarang kita lihat gambar air di dalam gelas. Di dalam gelas itu air jika dituangkan ke dalam gelas maka bentuk air akan menyerupai bentuk gelas. Kita lihat di sini. Di sini ada gambar madu. Madu adalah benda cair yang jika dimasukkan ke dalam mangkok maka madu akan berbentuk seperti mangkuk. Ukuran benda cair tidak mengikuti ukuran wadahnya, jadi akan mengikuti ukuran benda cair yang dimasukkan itu sendiri. Jadi ukurannya tetap ya, tidak mengikuti ukuran dari wadahnya. Walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda, ukurannya akan tetap sama. Maka dengan begitu benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah, tetapi memiliki ukuran yang tetap. Itu adalah ciri-ciri dari benda cair. Kita lanjutkan ya wujud benda yang terakhir, yaitu benda gas. Benda gas memiliki wujud gas seperti balon dan gas di dalam tabung itu juga merupakan benda gas. Ada juga udara yang merupakan benda gas. Ada seperti oksigen yang kita hirup. Di udara itu terdapat di sekitar kita, tetapi tidak dapat kita lihat. Tapi udara bisa kita rasakan walaupun kita tidak bisa menyentuh langsung. Udara juga tidak memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Udara akan selalu mengisi tempat yang kosong, seperti balon. Di situ ada gasnya atau ada udaranya.
Pasti jika kita meniupkan balon itu lebih besar, maka udaranya juga akan semakin besar. Kalau kita meniup balon kecil, maka udaranya juga kecil. Seperti halnya benda padat dan benda cair, benda keras juga memiliki bentuk dan ukuran. Tetapi bentuk benda gas itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, serta ukurannya juga sama. Ukuran gas juga berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Itu merupakan ciri-ciri dari benda gas.